Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jonwangi Sidoarjo. Nama itu penting karena di dalam nama seseorang ada harapan, ada doa. Ketika orang tua memberikan nama kepada anaknya, mereka berpikir keras, bahkan mencari referensi nama-nama yang bagus. Bahkan juga mereka mendatangi orang-orang bijak, mendatangi para kiai dan ulama untuk meminta nama dengan harapan nama yang mereka berikan mengandung arti yang baik, dan yang memberikannya adalah para ulama. Diharapkan juga memberikan keberkahan pada anaknya. Para santri, oleh karena itu di pesantren, para santri harus memakai papan nama di dadanya. Itu tujuannya adalah mengingatkan kepada kalian tentang nama kalian, arti dari nama itu, dan mungkin kalian juga harus tahu bagaimana latar belakang orang tuanya sampai memberikan nama itu, dan bagaimana usaha orang tua untuk mendapatkan nama itu. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar termotivasi untuk membuat vlog baru yang lebih berkualitas. Dan jangan lupa sebarkan ke media sosial yang lain seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Kepada yang sudah subscribe, saya sampaikan jazakumullah. Harapan saya vlog baru yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang menghibur, vlog yang memberikan tontonan baru, syukur menjadi tuntunan yang bisa diambil manfaat dan hikmahnya. Para santri, nama saya Nurkholis Misbah. Aslinya nama saya hanya Nurkholis. Saya bertanya kepada ibu saya yang paling berperan untuk memberikan nama itu. Nurkholis itu artinya cahaya yang bersih. Ibu tidak sembarang memberikan nama itu. Setelah beliau mendapatkan nama itu, maka beliau harus nyantri di sebuah pesantren pada saat hamil untuk memberikan panduan rohani kepada anaknya yang masih ada di dalam kandungan. Kemudian ketika lahir, pada saat beliau menimang saya, pada saat menghibur saya ketika kecil, beliau tuangkan harapan dan cita-cita terhadap anaknya dalam sebuah dendang, dalam sebuah lagu yang beliau lantunkan agar saya tidur. Ternyata lagu-lagu yang di dalamnya ada nama-nama kitab itu tergurat sangat kuat di dalam memori saya,
Sehingga ketika saya membaca kitab, saya mengaji di depan para santri, loh, ini kan nama kitab yang pernah didendangkan ibu saya ketika saya masih kecil. Para santri tidak cukup sampai di situ. Ketika saya sudah mulai beranjak agak besar, sudah mulai masuk sekolah dasar, ibu saya berusaha untuk menitipkan saya di pesantren, baik pesantren yang ada di kampung kami maupun juga pada waktu bulan puasa dititipkan di Bantar Kidul yang diasuh Kiai Haji Toha, atau di pesantren Lirboyo pada waktu saya masih sekolah dasar. Dan tak lihat juga ibu saya memberikan motivasi yang luar biasa agar saya mau mendalami ilmu agama. Sehingga beliau pernah berkata kepada saya, kalau kamu hafal kitab Alfiyah Ibnu Malik, kamu akan saya belikan sepeda motor. Para santri waktu itu di kampung kami yang punya sepeda motor mungkin hanya satu. Dan di rumah kami sepeda ontel itu tidak ada. Tapi ibu menjanjikan seperti itu, baru kemudian saya paham untuk membesarkan hati saya agar saya bersemangat untuk belajar mendalami masalah-masalah agama. Para santri, tadi sudah saya katakan nama asli saya Nurholis. Kemudian mengapa menjadi Nurholis Misbah? Ketika saya di Jogja kuliah, itu saya suka menulis. Banyak tulisan saya yang dimuat di koran setempat seperti Kedaulatan Rakyat, Masa Kini, dan lain-lain. Juga banyak tulisan-tulisan yang dimuat di Jakarta, di berbagai majalah agama di Jakarta. Tapi selalu saja di bawah bayang-bayang nama Nurholis yang lain, yaitu Nurholis Majid. Jadi agak mengecewakan, rasanya saya tidak mungkin melampaui nama beliau yang pendidikannya luar biasa, pemikirannya cemerlang, dan menjadi ikon gerakan pembaharuan pada saat itu. Ya, saya mengibarkan bendera putih, menyerah. Ketika saya di Krian, saya juga masih menulis, misalnya di Jawa Pos, di Surabaya Pos, dan tetap menulis di berbagai majalah di Jakarta. Bahkan pekerjaan rutin saya adalah menulis. Ternyata di Surabaya juga ada Nurholis yang lain yang beliau menulisnya lebih intens, yaitu Nurholis Huda. Wah, saya kalah lagi. Udah nama Nurholis ternyata demikian banyaknya. Apa karena nama itu baik, apa karena memang nama itu demikian populer sehingga banyak orang tua yang tidak lagi memikirkan nama-nama yang lain. Kemudian ketika saya tinggal di Krian juga demikian. Ada orang datang ke pesantren mencari Nurholis, kemudian saya temui, ternyata yang dicari itu adalah Nurholis tukang pijat. Memang benar ada Nurholis dan profesinya adalah tukang pijat, itu pas tetangga sebelah dari pesantren kita. Kali lain ada orang mencari Nurholis dan ketemu saya, ternyata yang dicari adalah Nurholis penjual tahu. Betul, memang ada Nurholis penjual tahu, dan kebetulan beliau
di pesantren juga merangkap sebagai pemelihara taman. Kali lain datang lagi orang mencari nurholis yang biasa membuat bakar-bakar ala Majapahit. Ketemu saya, ternyata itu adalah nurholis yang sedang mengerjakan pintu gerbang dan pagar ala Majapahit untuk pesantren kita. Jadi kita semakin bingung dengan nama nurholis ini. Bahkan pernah yang betul-betul saya harus menambah nama nurholis agar tidak sama yang lain itu ketika saya berobat di puskesmas. Ketika saya berobat diterima oleh penjaga, petugas, kemudian dicarilah file atas nama saya. Betul, setelah ketemu filenya, kaget petugas itu. Ternyata catatan sakitnya memenuhi kertas data itu. Padahal saya di puskesmas hanya 1 kali itu. Ternyata benar itu adalah tetangga saya juga, orang yang namanya nurholis. Kebetulan beliau adalah sakit-sakitan. Sejak itulah saya kemudian berpikir agar nama saya tidak sama dengan bapak-bapak nurholis yang lain, agar juga tamu tidak keliru untuk menemui saya, tapi yang dicari adalah nama nurholis yang lain. Maka kemudian saya tambah Misbah. Dengan nama nurholis Misbah ini, satu, cahaya yang bersih yang bisa menjadi lampu bagi masyarakat sekitar, bagi orang-orang yang dekat dengan saya, termasuk juga menjadi lampu bagi keluarga saya. Itu dari segi arti, nama itu kelihatannya pas. Yang kedua, nama Misbah bukan nama yang saya petik dari orang lain, tapi Misbah adalah nama abah saya. Dengan itu saya kepingin bisa menjunjung dan menghormati orang tua saya dengan menggunakan nama beliau di ujung nama saya. Itu barangkali secara singkat tentang kenapa nama saya nurholis kemudian menjadi nurholis Misbah. Saya minta doa kepada para santri, moga-moga dengan nama nurholis Misbah ini saya pribadi diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi orang yang bersih dan bisa menyinari khususnya di diri saya dan keluarga saya. Syukur bisa memberikan cahaya yang bersih kepada orang-orang yang diamanatkan kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.